SMK Negeri 1 Gunung Putri merupakan salah satu SMK negeri tertua dan terbaik di Kabupaten Bogor. Didirikan pada tanggal 16 Mei tahun 1997 di atas lahan hibah pemerintah Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 23.000 meter persegi. SMK Negeri 1 Gunung Putri pada awalnya membuka 2 jurusan atau program keahlian, yaitu program keahlian kimia industri dan teknik instrumentasi logam. Kemudian, pada tahun 2002, membuka 2 program keahlian baru, yaitu program keahlian teknik pengelasan dan teknik elektronika industri. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, SMK Negeri 1 Gunung Putri pada tahun 2017 merasa perlu membuka 1 program keahlian baru lagi, yaitu program keahlian rekayasa perangkat lunak. Sehingga sampai sekarang terdapat 5 jurusan atau program keahlian. Khusus untuk program keahlian teknik instrumentasi logam merupakan program keahlian satu-satunya di Indonesia. SMK Negeri 1 Gunung Putri sudah didukung dengan fasilitas yang cukup lengkap, yakni adanya bengkel teknik elektronika industri, bengkel teknik pengelasan, bengkel kerja instrumentasi logam, laboratorium simulasi CNC, laboratorium pengukuran, laboratorium kimia analis, laboratorium operasi teknik kimia, laboratorium kimia dasar, laboratorium bahasa Inggris, laboratorium komputer, dan perpustakaan. Serta masjid yang terdiri dari 2 lantai yang dapat menampung kurang lebih 1.000 jamaah. Dan ini merupakan masjid terbesar yang berada di dalam sekolah di wilayah Kabupaten Bogor. Kimia Industri. Program keahlian teknik kimia industri yang mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi atau produk. Teknik kimia industri merupakan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu teknik kimia, ilmu kimia, dan beberapa ilmu pendukung lain yang menjadi prinsip pemrosesan bahan di suatu industri kimia. Sistem pembelajaran program keahlian teknik kimia industri di SMK Negeri 1 Gunung Putri menggunakan kurikulum Merdeka yang diselaraskan dengan unit-unit kompetensi yang tercantum dalam skema sertifikasi KKNI level 2 kompetensi teknik kimia industri. Penyusunan kurikulum teknik kimia industri melibatkan industri pasangan. Kurikulum yang dirancang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri, sehingga lulusan kimia industri SMK Negeri 1 Gunung Putri memiliki kompetensi dan budaya atau etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Peserta didik kimia industri dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, sikap hard skill dan soft skill, dan menerapkan prosedur K3 serta budaya kerja 5R dalam setiap kegiatan pembelajaran. Untuk itu, maka materi program keahlian teknik kimia industri terdiri dari mata pelajaran yang beragam. Adapun untuk kelas 10 mempelajari dasar-dasar teknik kimia industri, diantaranya yang pertama, teknik dasar proses produksi pada bidang kimia industri. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup, K3LH, dan budaya kerja industri. Yang ketiga, dasar kimia. Yang keempat, dasar mikrobiologi. Yang kelima, teknik dasar pembelajaran laboratorium. Lalu, untuk kelas 11 dan 12 teknik kimia industri akan mempelajari yang pertama, asas teknik kimia. Yang kedua, operasi teknik kimia. Yang ketiga, proses industri kimia. Keempat, kontrol proses. Dan kelima, pengolahan limbah. Adapun prospek lulusan untuk teknik kimia industri diantaranya 1. Operator produksi yang meliputi operator proses industri baik sistem manual maupun otomatis. Lulusan teknik kimia industri bisa bekerja di industri edible oils,
industri sabun dan deterjen, industri gula, industri cat, pewarna dan coating, industri fermentasi, industri farmasi, industri agrokimia, industri minyak bumi dan petrokimia, industri polimer, industri kaca, industri semen, industri karet, industri besi dan baja, industri kertas, dan instalasi pengolahan limbah. Jadi, dari awal sampai akhir proses industri, kimia industri sangat berperan di dalam proses produksi. Yang kedua, quality control dan research development. Dalam hal ini, peserta didik kimia industri dibekali yang pertama, analisis hasil proses industri di laboratorium. Yang kedua, melaksanakan riset untuk pengembangan produk industri. Dengan bekal kompetensi ini, lulusan kimia industri bisa bekerja sebagai staf laboratorium atau laboran dan R&D. Yang ketiga, wirausaha. Siswa kimia industri mampu menghasilkan produk industri kecil seperti minuman jahe instan, minuman rosella dan kunyit asam, serta juga produk non-pangan seperti sabun padat atau cair, cairan pembersih dan briket, serta juga pembelajaran tentang manajemen pengelolaan usaha. Dan yang terakhir, melanjutkan studi. Selain 3 prospek tadi, lulusan teknik kimia industri juga bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang diminati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Citra Ayudari, Ketua Program Keahlian Teknik Kimia Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Program Keahlian Teknik Kimia Industri di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Program Keahlian Teknik Kimia Industri mempelajari tentang pemrosesan bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi yang disebut produk. Teknik kimia industri merupakan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu teknik kimia, ilmu kimia, dan ilmu pendukung lain yang menjadi prinsip pemrosesan bahan di dalam suatu industri kimia. Lulusan kimia industri SMK Gunung Putri bisa bekerja sebagai operator produksi, operator proses industri baik yang manual maupun yang otomatis. Lulusan bisa bekerja di industri cat, industri semen, industri deterjen, industri sabun, industri pewarna, industri edible oils, industri semen, industri pulp and paper, dan dalam instalasi pengolahan limbah. Kemudian selain itu mereka juga bisa melanjutkan sekolah. Nah, demikianlah pengenalan tentang program keahlian teknik kimia industri. Semoga dengan semakin tahu apa itu program keahlian kimia industri, maka akan semakin mencintai kimia industri, semakin mencintai mata pelajaran kimia industri, dan juga tentu juga dibarengi dengan belajar yang tekun dan kemudian selalu berlatih dan tidak malu bertanya. Demikianlah pengenalan program keahlian kimia industri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik mesin. Program keahlian teknik mesin membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan. Yang pertama, dasar kompetensi keahlian meliputi menggambar teknik manual, menerapkan K3LH, pengetahuan bahan, penggunaan alat ukur presisi, fabrikasi logam, dan penggunaan perkakas tangan. Yang kedua, pengoperasian mesin perkakas meliputi pengoperasian mesin bor, gerinda, mesin pemotong, mesin bubut, scrub dan fries, serta mesin CNC, komputer numeric control. Ketiga, menggambar teknik dengan CADD. Keempat, kewirausahaan. Peserta didik kompetensi keahlian teknik mesin diajarkan oleh guru yang berpengalaman serta telah tersertifikasi. Adapun peluang kerja dan ruang lingkup pekerjaan tamatan teknik mesin diantaranya adalah operator mesin produksi, operator mesin CNC, quality control produksi,
wirausaha di bidang permesinan, maintenance and repair, drafter, dan melanjutkan studi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberi gambaran tentang konsentrasi keahlian teknik permesinan. Konsentrasi keahlian teknik permesinan merupakan bagian dari program keahlian teknik mesin, yang mana mempelajari beberapa hal yang sangat menantang dan menarik. Belajar di konsentrasi keahlian teknik permesinan sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Ada beberapa alasan. Pertama, belajar di konsentrasi keahlian teknik permesinan akan membentuk fisik yang kuat, karena kalian dididik untuk praktek selama beberapa jam dalam 1 minggu, yang mana apabila fisik Anda kuat, sangat mendukung bagi kalian yang nanti akan melanjutkan memilih jurusan ke akademi pemerintahan atau akan masuk ke TNI Polri. Yang kedua, mengapa menyenangkan? Karena kalian akan dididik untuk belajar teknik gambar manual maupun gambar AutoCAD, yang mana kalau kalian mempunyai keahlian gambar AutoCAD sangat menjanjikan untuk menjadi juru gambar. Yang ketiga, kalau Anda belajar di teknik permesinan akan dididik untuk mempelajari, mengoperasikan, membuat benda tertentu dengan menggunakan mesin perkakas, meliputi mesin bubut, mesin bor, mesin fries, mesin gerinda, baik itu manual maupun dengan CNC. Demikian penjelasan tentang kompetensi keahlian teknik permesinan. Anda tertarik? Anda tertantang? Silahkan bergabung dengan kami. Pilih jurusan, daftar di Teknik Permesinan SMK Negeri 1 Gunung Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Jurusan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam mempelajari satu bidang kerja saja, yaitu bagaimana cara untuk mengelas yang baik dan mempelajari teori-teori tentang apa saja bahan yang digunakan untuk proses pengelasan. Jurusan Teknik Pengelasan sendiri memiliki peluang kerja yang sangat banyak dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Karena tidak sedikit industri yang membutuhkan karyawan atau pekerja di bidang mechanical engineering, khususnya teknik pengelasan yang terampil dalam menggunakan dan mengoperasikan mesin-mesin industri, terutama mesin las. Konsentrasi keahlian teknik pengelasan melatih siswa agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Ada 4 proses pengelasan yang diajarkan di teknik pengelasan, di antaranya teknik pengelasan oksiasetelin atau OAW, teknik pengelasan busur manual SMAW, teknik pengelasan gas metal MIG atau MAG, teknik pengelasan gas tungsten atau TIG dengan kemampuan mengelas pada bahan atau material baja karbon dengan berbagai posisi pengelasan, memahami gambar teknik, mengaplikasikan tentang simbol-simbol pengelasan, memahami SOP, serta WPS, dan mengenal berbagai macam cacat las dan bagaimana cara mengatasinya. Lulusan teknik pengelasan dan fabrikasi logam yang terampil di bidang pengelasan sangat banyak dibutuhkan serta terbuka luas di berbagai bidang atau departemen, di antaranya perusahaan yang bergerak pada bidang pengelasan, alat berat, otomotif, dan perusahaan umum lainnya. Bidang pekerjaan atau bisnis utama pengelasan dan manufaktur diantaranya yang pertama, proses bisnis pada bidang alat berat dan otomotif. Yang kedua, proses bisnis pada bidang konstruksi baja. Yang ketiga, proses bisnis pada bidang konstruksi kapal. Yang keempat, proses bisnis pada bidang pesawat udara. Yang kelima, proses bisnis pada bidang perminyakan. Serta yang terakhir, proses bisnis pada bidang instalasi pemipaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Dedi Usmayadi. Saya sebagai Kaprodi Teknik Pengelasan. Adapun teknik pengelasan itu terdiri dari beberapa
kompetensi, diantaranya yaitu kompetensi pengelasan sistem OAW, yaitu Oxy Acetylene Welding. Yang kedua, kompetensi tentang SMAW atau Sheet Metal Arc Welding. Yang ketiga, yaitu MIG Metal Arc Welding. Yang keempat adalah TIG Tungsar Inner Gas. Bagi peserta didik yang ingin ikut atau andil di dalam teknik pengelasan, maka di teknik pengelasan ada 2 kelas. Yang pertama yaitu kelas reguler, yang kedua adalah kelas industri, di mana kelas reguler ini mengikuti tentang pengelasan yang signifikan sekali. Dan untuk yang teknik kelas industri, dia mengacu kepada kurikulum industri, yaitu pada kurikulum PT Komatsu Class. Di situ untuk kelas Komatsu Class kita diajarkan tentang attitude, skill, dan beberapa K3 yang diajarkan di industri. Output dari kelas industri dari PT Komatsu bahwa anak akan direkrut atau magang di kelas PT Komatsu Indonesia. Demikianlah untuk kelas industri. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Teknik elektronika. Teknik elektronika adalah bidang teknik yang mempelajari tentang komponen listrik dan peralatan-peralatan semikonduktor. Teknik elektronika merupakan bagian dari teknik listrik, teknik elektro. Materi yang dipelajari meliputi dasar kelistrikan elektronika, dasar elektronika, sistem mikroprosesor dan mikrokontroler, teknik pemrograman, rangkaian elektronika, programmable logic control atau PLC, komunikasi data dan interface, sensor dan aktuator, perekayasaan sistem kontrol, perekayasaan sistem robotik, serta pembuatan dan pemeliharaan peralatan elektronik. Lulusan teknik elektronika memiliki kesempatan yang luas untuk bekerja di semua sektor industri manufaktur sebagai tenaga teknisi elektronika industri, teknisi robotika, maintenance peralatan sistem kontrol industri, serta berpeluang melanjutkan studi di berbagai universitas atau perguruan tinggi, baik di negeri maupun swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Elektronika Industri menjelaskan tentang apa saja yang harus dipelajari di bidang elektronika industri di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Yang pertama adalah kita belajar tentang kerja bangku dan gambar teknik, dasar listrik dan elektronika, teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Kemudian kompetensi keahlian kita pelajari adalah mikroprosesor dan mikrokontroler. Kemudian penerapan rangkaian elektronika, sistem pengendali elektronika, pengendali sistem robotik, pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan elektronika, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Di samping itu juga kita belajar tentang motor listrik, elektropneumatik, kemudian teknik digital, PLC, dan traffic light di perempatan jalan. Alumni SMK Negeri 1 Gunung Putri, program keahlian teknik elektronika industri ini adalah bekerja di bidang perusahaan seperti pemerintah, di bidang PT, PLN bisa bekerja, di PT Telkom juga bisa bekerja, di industri elektronika juga bisa bekerja, atau perusahaan-perusahaan swasta yang memproduk peralatan elektronika. Jadi dalam hal ini siswa kebanyakan bekerja di bidang teknisi dan maintenance. Demikian program pengenalan tentang elektronika industri ini Bapak sampaikan.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan perangkat lunak dan GIM. Program pengembangan perangkat lunak dan GIM atau sebelumnya disebut keahlian rekayasa perangkat lunak (RPL) adalah salah satu kompetensi keahlian dalam bidang teknologi komputer dan informatika yang secara khusus mempelajari tentang pemrograman komputer game developer. Lulusan keahlian pengembangan perangkat lunak dan GIM dewasa ini sangat dibutuhkan untuk menjawab banyaknya kebutuhan industri bagi ketersediaan tenaga teknisi dalam bidang pengembangan software. Beberapa ruang lingkup pekerjaan di bidang ini adalah software developer, game development, software tester, software engineering, software analisis dan integrator, serta konsultan IT dan programmer, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berbasis komputer. Di program keahlian pengembangan perangkat lunak dan GIM, siswa akan mempelajari berbagai strategi pembuatan aplikasi program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Gunung Putri, khususnya pada program kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Yang mana rekayasa perangkat lunak adalah salah satu kompetensi keahlian dalam bidang teknologi komputer dan informatika yang secara umum mempelajari tentang pemrograman komputer dan dunia IT yang ada sekarang ini. Lulusan RPL atau rekayasa perangkat lunak dewasa ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan kebutuhan industri bagi ketersediaan tenaga teknisi dalam bidang komputer atau pengembangan software. Kemudian beberapa ruang lingkup yang ada pekerjaan atau di dalam dunia pekerjaan adalah sebagai software developer, game developer, software tester, software engineering, software analis, dan integrator, konsultan IT, dan programmer. Di dalam pembelajarannya, bahwa untuk mempelajari rekayasa perangkat lunak ini, siswa atau peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dalam bidang logika, yang dalam hal ini matematika, kemudian bahasa Inggris yang cukup, kemudian didukung oleh alat yang mana alat ini yang sangat mendukung pembelajaran, yaitu laptop atau berupa PC. Selanjutnya, ketika lulusan rekayasa perangkat lunak ini diharapkan dapat bisa bekerja di dunia usaha dan dunia industri, atau juga bisa menjadi seorang mahasiswa ketika lulus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau bahkan bisa sebagai seorang wirausaha yang dapat melanjutkan usaha di selain daripada bekerja, ataupun bisa sambil bekerja sambil wirausaha, atau bahkan ketika bekerja sambil kuliah. Selamat datang di SMK Negeri 1 Gunung Putri pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah profil dari SMK Negeri 1 Gunung Putri. Yuk siapkan diri kalian untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Gunung Putri. SMK bisa, SMK hebat, skill luar biasa, vokasi menguatkan Indonesia.